Fasilitator Saiful Anam. Pengajar praktek Alfi Nagiro Eko Widiana. CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora Sartono. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi jadi sebuah prakasa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang bermanfaat, model manajemen perubahan. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dibangun. 1. Berkebinekaan global. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka. Dua, bergotong royong. Mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain. 3. Kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Karakteristik lingkungan pendukung punya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. 1. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. 2. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Prakasa perubahan. Menguatkan interaksi sosial antara siswa dan lingkungannya secara positif, arif dan bijaksana melalui program pembuatan batik samin. Buat pertanyaan. Pertanyaan: mengapa kita perlu mewujudkan interaksi antara murid dan alam secara positif, arif dan bijaksana? Bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi alam sekaligus menguatkan interaksi antara murid dan alam secara positif, arif dan bijaksana? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang pentingnya mewujudkan interaksi positif antara murid dan alam. Berdiskusi dengan murid tentang hal-hal menarik apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan interaksi positif antara murid dan alam. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Berdiskusi dengan murid tentang tindakan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan interaksi positif antara murid dan alam. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusia, yaitu guru dan murid. Ambil pelajaran. Pertanyaan:
Beberapa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam meningkatkan interaksi antara murid dan alam. Aktivitas apa saja yang menarik murid untuk dapat berinteraksi dengan alam? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: mencari tahu siapa guru yang pernah membuat batik tulis samin. Melibatkan murid untuk inventaris kekuatan dan potensi alam yang dimiliki. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Pertama, berdiskusikan dengan murid potensi alam yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, berdiskusikan dengan murid tentang kegiatan batik samin. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Pertama yaitu modal manusia, yaitu guru dan murid. Kedua, modal lingkungan atau alam, tumbuh-tumbuhan di sekeliling yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika telah tercapai interaksi yang positif, arif, dan bijaksana antara murid dan alam? Dua, bagaimana perasaan murid setelah mampu membuat batik samin? Tindakannya diberikan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, membuat desain batik samin, batik yang menarik. Menggunakan kain batik untuk tas sekolah ataupun pakaian. Menanya perasaan murid tentang perasaannya setelah bisa membuat kain batik. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Pertama yaitu menanyakan pendapat setiap murid tentang pendapat dan harapan mereka akan kegiatan pembuatan kain batik samin. Meminta murid menggambar desain kain batik samin. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yaitu modal manusia, yaitu guru dan murid. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah-langkah untuk membuat kain batik samin? Berapa lama target untuk membuat kain batik samin? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Menyusun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kain batik samin. Mengkoordinasikan jadwal kegiatan dengan kepala sekolah dan para guru. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan untuk memberikan murid. Pertama, memberikan pilihan kepada murid tentang bahan-bahan yang akan dipilih dalam pembuatan kain batik samin. Diskusikan dengan murid waktu pelaksanaan kegiatan. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Pertama yaitu modal manusia, yaitu guru dan murid. Modal digunakan dalam pembuatan batik kain batik samin. Selanjutnya yang ketiga, modal finansial, anggaran sekolah untuk pembelian bahan kain dan swadaya murid dalam peralatan. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, menyusun
kepanitiaan kegiatan. 2. Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan. 3. Menyusun tahapan kegiatan. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Pertama, mengkoordinasikan dengan murid tentang pembagian tugas, waktu, dan tempat kegiatan. Mempersilahkan murid untuk melakukan aksi nyata yang dalam membuat kain batik. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini. Pertama, modal manusia, yaitu guru dan murid. 2. Modal yang digunakan dalam pembuatan kain batik. 3. Modal sosial, itu meminta izin kepada penduduk di sekitar untuk memanfaatkan yang dimilikinya jika dibutuhkan murid. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan pembuatan batik Samin di Kabupaten Blora. Ini pendopo di Kampung Samin di Blimbing, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.